Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, didukung oleh Selamat pagi pemirsa, kami buka Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini dengan informasi kebakaran yang meludeskan 2 gudang mebel atau perabotan rumah tangga di Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Ya, terlihat pemirsa ini kobaran api dengan cepat menyebar di dalam kebakaran besar yang melanda 2 bangunan gudang, tepatnya di kawasan pergudangan TPI Jalan Romo Kalisari. Banyaknya bahan yang mudah terbakar menjadi salah satu pemicu meluasnya kobaran api. Petugas yang datang langsung membuat lubang menjebol dinding gudang untuk bisa menjangkau sumber api. Langkah tersebut dilakukan agar api tidak meluas. Petugas juga sempat terkendala jauhnya sumber air dari lokasi. Ada 20 unit mobil pemadam yang dikerahkan. Tidak ada korban jiwa karena tidak ada aktivitas pekerja saat kebakaran. Tim identifikasi dari Polrestabes Surabaya juga masih menyelidiki penyebab kebakaran. Kita bergeser ke Padang, Sumatera Barat. Pemirsa, diduga hilang kendali, 1 unit truk bermuatan CPO terjun ke jurang di kawasan Panorama 1 Sitinjau Lawi, Kota Padang, Sumatera Barat. Sopir truk berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia. 1 unit truk bermuatan CPO terjun ke jurang sedalam 70 meter di Sitinjau Lawi, Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat dini hari. Kecelakaan tunggal ini berawal saat truk CPO melaju dari arah Solok menuju Padang, namun diduga hilang kendali. Truk terjun ke jurang di kawasan Panorama 1. Kondisi jurang dengan kemiringan hampir 50 derajat menyulitkan tim SAR untuk proses evakuasi korban. Setelah 3 jam, akhirnya supir berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Ada Andi Kumala dan Reza Baluel pagi ini yang akan menemani Anda di program Apa Kabar Indonesia Pagi ya Reza. Iya, gimana kabarnya Sabtu ini Mala? Alhamdulillah hari ini kita masih semangat buat bekerja. Mungkin sebagian warga dunia sedang menyaksikan pertandingan pesta bola dunia ya. Nah itu dia, Argentina melawan Tanjung Verdi ya. Iya. Walaupun kita tidak menyiarkan secara langsung, nanti kami hadirkan highlight-nya untuk Anda pemirsa. Termasuk juga obrolan yang terkait ada beberapa hal. Mulai dari konspirasi katanya ya, pengaturan-pengaturan segala macam, nanti kita akan bahas selengkapnya iya, ya. dan kejutan-kejutannya tentu. Kejutan-kejutan. Kita hadirkan dulu informasi-informasi lainnya untuk Anda. Polda Metro Jaya menyerahkan berkas kesimpulan pra-peradilan Roy Suryo di PN Jakarta Selatan hari ini. Ya, Polda Metro Jaya telah menyerahkan dokumen kesimpulan dalam sidang gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Pihak kepolisian optimis gugatan pra-peradilan tersebut akan ditolak hakim karena memang proses penangkapan maupun penahanannya sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Pembacaan putusan rencananya akan dibacakan pada tanggal 7 Juli. Sementara itu, Roy Suryo melalui tim kuasa hukumnya kembali menempuh langkah hukum. Mereka resmi mengajukan permohonan pra-peradilan kedua ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pihak Roy mengajukan pra-peradilan atas penetapannya sebagai tersangka, khususnya terkait dengan penerapan pasal 32 Undang-Undang ITE. Jadi penyerahan berkasnya dilakukan kemarin ya, di Dan pembacaannya nanti akan Selatan dilakukan pada tanggal 7. Ya. Kita kabar berikutnya, pemirsa, keluarga dan kuasa hukum almarhum Dr. Eliza Prinsila Ugami atau Dr. Ica resmi membuat laporan ke Polda Nusa Tenggara Timur. Keluarga yang didampingi 2 orang kuasa hukumnya ini tiba di Mapolda NTT pukul 11 waktu Indonesia Tengah kemarin guna melaporkan tindakan intimidasi dan kekerasan verbal 3 oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara, ditambah dengan 1 dokter hewan yang juga merupakan pegawai negeri sipil. Raut kesedihan pun masih terpancar dari wajah keluarga Dr. Ica, terutama sang ibu. Keluarga dan kuasa hukum diterima personil Polri yang bertugas di ruang sentral pelayanan kepolisian terpadu Polda NTT.
Sementara itu, rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan dengan tersangka Taufik Hidayat digelar di Mapolda Jawa Barat. Sebanyak 21 adegan diperagakan tersangka dalam rekonstruksi yang berlangsung selama hampir 3 jam. Fakta-fakta baru kasus penyekapan dan penganiayaan berat yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat terhadap kekasihnya YTR terungkap. Dalam rekonstruksi yang digelar, terlihat beberapa adegan, ada 21 adegan yang dilakukan dan diperagakan langsung oleh tersangka Taufik Hidayat dengan menggunakan tangan kosong, mulai dari TKP 2, kekerasan berat di TKP 3, 5, dan 6, hingga akhirnya korban mengalami kebutaan. Dalam rekonstruksi juga terungkap bahwa Taufik Hidayat menyiksa korban dengan menggunakan helm, meja besi portable, korek api yang menyerupai pistol, serta golok, hingga akhirnya korban tidak dapat berjalan. Cemburu berlebihan dan pengaruh alkohol buat Taufik Hidayat tega membuat kekasihnya tidak berdaya. Dari hasil rekonstruksi, rencananya Polda Jawa Barat akan kembali melakukan gelar perkara dan telah berkoordinasi dengan pihak jaksa untuk tambahan pasal terkait dengan ketersangkaan kasus Taufik Hidayat. Pihak keluarga dan kuasa hukum korban menilai apa yang dilakukan benar-benar kejam sehingga keluarga meminta hukuman maksimal bagi tersangka. Berikutnya pemirsa, Komando Operasi atau Koops TNI HBMA berhasil mengevakuasi jenazah pilot pesawat AMA yang dibakar oleh kelompok OPM di Yakuhimo, Papua Pegunungan. Jenazah warga negara AS itu dievakuasi ke Timika dan akan dibawa ke Jakarta untuk diserahkan ke pihak keluarga. Operasi evakuasi berlangsung pada Jumat pagi dan melibatkan 10 personil Komando Operasi TNI HBMA dengan dukungan 2 helikopter Karakal. Personel TNI pun berhasil mengevakuasi jenazah pilot pesawat Kapten Nicholas F. Goslin tewas ditembak. Jenazah tersebut dievakuasi ke Timika dan selanjutnya akan dibawa ke Jakarta untuk proses penanganan lebih lanjut. TNI saat ini melakukan pengejaran terhadap pelaku penembakan pilot serta pembakaran pesawat tersebut. Harusnya kemarin kalau cuaca bagus kami melaksanakan evakuasi, tetapi teman-teman melihat sendiri bahwa kemarin sampai dengan hari ini cuaca tidak mendukung. Sehingga evakuasi baru bisa dilaksanakan pada pagi hari ini. Kita menyaksikan sendiri bahwa TPNPB OPM dengan secara keji membunuh masyarakat, bahkan pelayan masyarakat yang tidak bersalah, tidak berdosa. Beralih ke Banyuwangi, seorang pengasuh pondok pesantren di Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur ditangkap atas kasus pencabulan terhadap 2 santriwatinya yang masih di bawah umur. Ya, pria berusia 52 tahun ini ditangkap atas dugaan melakukan tindakan asusila terhadap beberapa santriwatinya yang masih di bawah umur. Polisi membeberkan dari hasil pemeriksaan penyidik, ternyata peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 2023 hingga 2024. Untuk sementara ada 2 santriwati yang kala itu masih berusia di bawah umur. Salah satu korban bahkan dicabuli hingga 16 kali, yang membuat korban memutuskan untuk keluar dari ponpes karena mengalami trauma berat. Pada saat itu tersangka merupakan pengasuhnya di pondok pesantren ya. Pengasuhnya di pondok pesantren ya, dengan dipanggil terus diajak, kemudian di awalnya itu mereka dibilang untuk pijitin Nabi seperti itu, minta tolong untuk pijitin Nabi. Terus kemudian kejadiannya berlanjut hingga sampai perbuatan cabul itu terjadi. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa, kami akan kembali dengan informasi terkait dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang memberikan klarifikasi soal amplop yang ditinggalkan Bupati Kuantan Singgigi. Selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memberi klarifikasi soal amplop yang ditinggalkan Bupati Kuantan Singgigi. Ya, amplop tersebut ditinggalkan saat audiensi di kantor Kemenhub pada 2 Juni 2026 lalu.
Klarifikasi tersebut disampaikan setelah KPK membuka peluang memeriksanya dalam kasus dugaan suap terkait dengan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Kuantan, Singgigi Riau. Pihak KPK mengatakan bahwa penyidik akan memanggil Menhut apabila keterangannya diperlukan untuk memperkuat pembuktian perkara. Klarifikasi pertama saya bahwa benar tanggal 2 Juni 2026 ada audiensi Bupati Kuansing di kantor ini. Ini audiensi yang terbuka. Bupatinya mengirim surat resmi, dipublis di media sosial saya maupun kementerian, dan ada daftar hadir, ada notulensi. Jadi kalau suatu saat pihak KPK memerlukan atau bahkan kami akan proaktif juga menyerahkan apa yang saya sebutkan tadi. Dalam audiensi itu ternyata Bapak Bupati Kuansing meninggalkan amplop yang ditutup dengan map, ya. Dan ketika beliau pergi, saya baru sadar dan saya langsung meminta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut. Saya tidak tahu isinya apa, tapi saya merasa tidak memiliki hak terhadap amplop tersebut, dan saya minta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut. 2 Juni adalah... Ya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi mengkaji kemungkinan untuk memanggil Menteri Kehutanan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Kuantan, Singgigi Riau. Pemeriksaan akan dilakukan bila mana dibutuhkan untuk melengkapi alat bukti dan mengungkap dugaan aliran dana dalam perkara tersebut. Kami juga mendapatkan informasi dan keterangan bahwa ada dugaan penerimaan lain atau gratifikasi yang dilakukan oleh Bupati. Nah, penerimaan itu diantaranya berkaitan dengan pelepasan izin kawasan hutan. Nah, kalau kita melihat pelepasan izin kawasan hutan itu, posisi Pemda adalah sebagai pemberi rekomendasi, ya, hal-hal teknis dan juga soal tata ruang. Mengenai otoritas kewenangan penuh untuk pelepasan hutan tentunya ada di Kementerian Kehutanan. Nah, dari dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati yang dikumpulkan dari iuran para petani yang merupakan... Sebelumnya, kemarin Bupati Langkat Syah Afandin akhirnya tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Ini sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat menggunakan mobil berwarna hitam. Ya, Bupati Langkat tersebut merupakan salah satu yang ditangkap KPK dalam OTT yang dilakukan di wilayah Sumatera Utara bersama dengan 6 orang lainnya. KPK menyebutkan bahwa mereka mengamankan setidaknya ada 7 orang, 1 orang merupakan penyelenggara negara, 1 orang ASN, dan 5 pihak swasta. Dalam OTT ini, KPK menyita barang bukti uang tunai 100 juta rupiah, uang asing senilai 1,22 miliar rupiah, puluhan keping logam platinum, barang bukti elektronik, dan dokumen lainnya. Ya, pasca operasi tangkap tangan Bupati Langkat serta seorang kontraktor proyek oleh KPK, aktivitas di kantor Bupati Langkat, Sumatera Utara terlihat sepi pada kemarin. Kendati demikian, aktivitas pelayanan publik masih berjalan normal. Ruangan kantor Bupati Langkat terlihat disegel oleh KPK. Ruangan juga kini dijaga petugas Satpol PP. Terkait uang kerja Bupati yang disegel, Pak, sejak kapan itu, Pak? Saya juga tidak tahu pasti, tapi kalau tanggalnya itu tanggal 2 Juli ya, mungkin di situ. Kalau untuk yang disegel apa aja Pak di Pemkab Langkat, Pak? Sepengetahuan saya ruang kerja Bupati sama di ruang pribadi, ruang tidur di rumah dinas. Kita jeda terlebih dahulu, kami akan kembali dengan informasi. Polisi menangkap 4 orang terduga pelaku penyembelih hewan tapir yang ditemukan terdampar di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Mesuji, Lampung. Selengkapnya sesaat lagi.
Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, ini ada yang viral di media sosial terkait dengan aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil yang kembali terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Ada sebuah mobil Toyota Etios yang menjadi sasaran pelaku saat terparkir di depan sebuah restoran. Dari rekaman kamera pengawas, terlihat 3 pelaku datang menggunakan sepeda motor. Setelah memastikan kondisi sekitar, 1 pelaku memecahkan kaca mobil, sementara 2 pelaku lainnya mengawasi situasi. Meski kondisi jalan saat itu ramai dan lalu lintas padat, para pelaku tetap berhasil melancarkan aksinya. Akibat kejadian tersebut, 2 tas berisi pakaian dan uang tunai sekitar 1 juta rupiah raib dibawa kabur pelaku. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat agar tidak meninggalkan barang berharga di dalam kendaraan saat terparkir, meski berada di lokasi yang ramai. Kita ke Makassar, seorang pencuri alat pertukangan di Makassar, Sulawesi Selatan menjadi bulan-bulanan warga usai dijebak oleh korbannya untuk melakukan transaksi jual beli barang hasil curian melalui media sosial. Sayangnya, 2 rekan pelaku berhasil melarikan diri. Pelaku diduga mencuri sejumlah peralatan pertukangan berupa bor, gerida tangan, dan mesin air milik warga. Usai berhasil menggasak barang, pelaku kemudian menawarkannya melalui akun Facebook. Korban yang menemukan iklan penjualan barang yang diduga miliknya menyamar sebagai pembeli dan mengajak pelaku untuk bertemu melalui sistem COD. Saat pertemuan itulah pelaku berhasil diamankan oleh korban, namun 2 rekan pelaku lainnya kabur bersama dengan barang curian. Upaya pengejaran pelaku penyerangan rombongan polisi Satres Narkoba Polres Katingan, Kalimantan Tengah ini mulai membuahkan hasil. Ada 1 orang terduga pelaku yang ditangkap saat bersembunyi di sebuah kapal lanting tambang emas liar. Terduga pelaku diketahui bernama Saldi alias Ateng. Ia diduga terlibat penyerangan rombongan polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan di Desa Tumbang Kalemai, Kecamatan Katingan Tengah. Kapolres Katingan AKBP Dodik Hartono membenarkan soal penangkapan terduga pelaku. Ia diringkus petugas pada Jumat 3 Juli saat bersembunyi di sebuah kapal lanting tambang liar di Das Katingan yang masuk wilayah Desa Tumbang Pariei. Dalam penyerangan yang diduga dilakukannya, 1 orang polisi dinyatakan gugur dalam tugas atas nama Aibda Yudi Perdana Putra. Sementara 2 orang anggota lainnya masih hilang dan terus dilakukan pencarian. Polisi juga terus mengejar terduga pelaku lainnya. Bupati Katingan Syaiful mengharapkan peran serta masyarakat untuk aktif membantu polisi memberantas peredaran narkoba di lingkungannya masing-masing. Kabar lainnya, pemirsa, polisi menangkap 4 orang terduga pelaku penyembelih hewan tapir yang ditemukan terdampar di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Mesuji, Lampung. Video kemunculan hewan tapir ini awalnya viral di media sosial setelah terekam warga saat terdampar di Jalan Lintas Timur Sumatera, Kabupaten Mesuji, Lampung. Kehadiran satwa dilindungi ini membuat heboh pengguna jalan dan warga di sekitar lokasi. Ironinya, tak lama setelah video beredar dan viral di media sosial, hewan tapir tersebut telah menjadi bangkai dengan kepala yang terpisah dari tubuhnya, sementara bagian tubuh lainnya sudah dipotong-potong dan dikonsumsi. Polisi berhasil menangkap ada 4 orang terduga pelaku penyembelihan, keempatnya merupakan warga Kabupaten Mesuji. Dari pemeriksaan sementara, masing-masing pelaku memiliki peran berbeda, mulai dari mengejar, membunuh, memotong tubuh tapir, hingga membagikan dagingnya kepada warga. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga menyita potongan tubuh tapir, golok, dan 1 pucuk tombak, serta daging tapir yang sudah diolah. Sementara 2 orang lain yang diduga terlibat masih dalam pengejaran petugas. Untuk lebih jelasnya terkait dengan kasus ini, sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Mesuji, Lampung, Ibtu Adi Setiawan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kasat.
Selamat pagi Bapak. Pak Kasat, ini informasi yang beredar di media sosial memang miris sekali ya, di mana awalnya hewan tapir ini terdampar namun justru berakhir dikonsumsi oleh masyarakat. Sebenarnya bagaimana keterangan yang didapatkan oleh pihak kepolisian? Awalnya apa yang menjadi modus utama mereka menyembelih hewan tapir ini? Memang mereka sengaja untuk melakukan pengejaran Pak pada saat itu, kemudian melakukan pembunuhan terhadap satwa yang dilindungi jenis tapir. Kemudian mereka membagikan daging tersebut ke warga sekitar. Demikian Pak. Pak Kasat, apakah memang para pelaku ini tidak mengetahui bahwa tapir ini adalah hewan dilindungi yang tidak boleh disembelih atau ditangkap, Pak? Sebenarnya mereka mengetahui karena hewan jenis tapir itu istilah bahasa di Mesuji adalah apa namanya itu? Ternuk, Bu. Ternuk itu dalam bahasa Jawanya ternuk, kemudian kalau dalam bahasa Indonesia adalah tapir. Demikian, Bu. Oke, mereka sudah mengetahui bahwa ini tidak boleh dikonsumsi, tapi apa yang menjadi latar belakangnya? Apakah memang kebutuhan sehari-hari yang sangat sulit sehingga mereka harus mengkonsumsi daging begitu atau seperti apa? Mungkin mereka ingin mencoba, Bu. Mencoba, Pak. Mencoba daging ini seperti apa rasanya demikian. Sehingga mereka melakukan pengejaran terhadap hewan yang langka ini, kemudian dilakukan pembunuhan, demikian, Bu. Iya, kemudian bagaimana langkah dari aparat atau otoritas dari Lampung ini terkait dengan adanya peristiwa penyembelihan dan konsumsi daging dari tapir ini, Pak? Kami segera melakukan tindak tegas, Bu, pada saat kejadian viral tersebut, melakukan penangkapan terhadap 4 orang terduga pelaku yang berhasil kami amankan dengan inisial KS, kemudian WS, TS, dan MP, Bu, demikian. Pak Kasat, yang cukup menarik adalah dia tidak mengkonsumsi ini sendiri, tapi dibagikan juga kepada warga begitu. Apakah warga yang dibagikan juga mengetahui bahwa daging tersebut daging tapir yang sudah diolah menjadi rica-rica? Tidak mengetahui awalnya, Pak. Tidak mengetahui, karena itu mereka mengundang warga sekitar untuk mengambil daging tersebut. Tidak diinformasikan kepada warga itu daging apa? Oh tidak, Pak. Tidak, mereka hanya mengatakan ini ada daging, kemudian warga setempat berbondong-bondong ke situ untuk mengambil sebagian-sebagian daging tersebut. Oke, peran masing-masing dari terduga pelaku ini apa, Pak? Berarti kan ada yang mengejar, ada yang memotong, ada juga sampai yang memasak dan membagikan kepada warga. Baik, jadi dapat kami jelaskan di sini bahwasanya inisial WG ini adalah yang mengejar awal, Pak, yang menggunakan tombak, kemudian melakukan pelemparan tombak terhadap satwa yang dilindungi tersebut berjenis tapir. Kemudian saudara MSR yang menjadi DPO kami ini adalah salah satu eksekutor penyembelih hewan tersebut. Untuk yang membagikan adalah dari saudara TS, Pak, untuk dibagikan ke masyarakat. Iya, Pak Kasat, pertanyaan saya sebelumnya adalah terkait dengan otoritas di Lampung. Ini terkait pemerintah daerah, sudahkah ada koordinasi polisi dengan pemerintah daerah terkait adanya satwa dilindungi ini yang kemudian dikonsumsi oleh masyarakat? Sebelumnya sudah ada dilakukan, Bu, pembinaan terhadap BKSDA terkait dengan satwa ini. Memang habitatnya ada di lingkungan daerah Register 45 Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung, Bu. Sudah dihimbau ke warga masyarakat sekitar agar tidak melakukan pembunuhan ataupun penyekapan terhadap hewan tersebut, Bu. Oke, Pak Kasat, dugaan sementara apa yang menjadi penyebab hewan tapir ini bisa
kabur begitu, berkeliaran ke jalanan sampai akhirnya bisa ditangkap oleh warga? Mungkin dia mencari kerumunan mereka, Pak, habitat mereka, sehingga dia kehilangan arah tadi rombongan mereka, sehingga dia berlari menuju masuk ke dalam kawasan masyarakat sekitar, Pak. Habitat mereka asalnya dari mana, Pak? Kalau sudah ditelusuri? Iya, lokasinya jauh dari TKP atau seperti apa? Ini sangat jauh, Pak. Tadi awalnya kan hutan, Pak. Registernya adalah hutan tadinya, Pak. Sehingga banyak rumah-rumah warga saat ini, sehingga mungkin habitatnya terganggu, sehingga dia masuk ke dalam wilayah tersebut. Oke, baik. Semoga DPO yang sedang dicari oleh pihak kepolisian ini bisa segera ketemu ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Mesuji Lampung, Ibtu Adi Setiawan. Selamat pagi dan selamat kembali bertugas. Kita ajak pemirsa untuk jeda terlebih dahulu ya. Kami akan kembali dengan informasi terkait dengan Pesta Bola Dunia. Ini sejauh ini skornya masih 1-1 nih. Jelang penalti, kita akan bahas lengkapnya begitu ya kepada Anda terkait dengan 32 besar ini yang memang banyak sekali kejutannya. Selengkapnya usai jeda. Oke, di 32 besar aja kejutannya banyak sekali. Menuju 16 besar ini juga banyak sekali kejutan. Ada tim-tim kuda hitam juga di sana. Termasuk juga yang harus dijadikan highlight adalah tim-tim besar Eropa yang sudah pulang duluan. Udah Belanda, Jerman. Nah, tim Asia juga udah tinggal dari Australia aja gitu. Jepang udah pulang. Jepang udah pulang. Nah, kira-kira apakah ada pengaturan-pengaturan tertentu atau memang ini murni karena baru pertama kali ada 3 lokasi berbeda, 3 negara berbeda. Jadi faktor non teknisnya lebih bermain di sana begitu. Kenapa sih skeptis banget, Reza? Kita kan nonton langsung sepak bolanya. Tapi kita akan bahas ya dengan pengamat sepak bola yang sudah hadir di studio, ada Bung Akmal Malhari dan juga Bung Gita Suwanda. Selamat pagi. Dan tidak afdol rasanya kalau tidak langsung mengomentari pertandingan yang menyita perhatian pagi ini. Sedang running, sudah skornya 2-1 tapi babak tambahan nih. Kalau menurut Bung Gita, kira-kira kunci dari Tanjung Verde bisa agak menyulitkan Argentina pagi ini tuh kira-kira apa, Bung Gita? Jangan sampai ini menjadi kejutan berikutnya. Banyak sekali tim yang sekarang punya penjaga gawang tangguh. Kemudian mereka bermain low block. Ini yang membuat kesulitan tim-tim seperti Argentina yang punya daya gedor besar ya. Itu lihat aja Jepang kemarin. Jepang yang biasanya menyerang lawan Brazil kan mereka bermain di belakang cukup aman sampai kemudian Brazil rubah strategi. Demikian juga beberapa pertandingan yang lain. Paraguay lah akhirnya bisa menyingkirkan Jerman. Kalau Belanda sih saya nggak bisa bilang kejutan karena Belanda memang nama besar di mata masyarakat sepak bola. Tapi dari sisi prestasi, dari sisi ranking kan mereka di bawahnya Maroko sekarang. Karena prestasi Maroko dalam 4 tahun terakhir ini. Jadi itu bukan kejutan, tapi Paraguay jelas sebuah kejutan. Dan Cape Verde jika sampai berhasil membawa pertandingan ini ke extra time harus dibilang kejutan walaupun nantinya mereka tersingkir. Sekarang mereka tertinggal 1-2 gitu kan. Jadi saya pikir ketidakmampuan tim-tim besar untuk menggedor pertahanan lawan yang bermain low block, merapat di belakang, ini yang menjadi banyak sekali kejutan yang terjadi di Piala Dunia kali ini. Oke, Bung Akmal, yang cukup menarik adalah statement dari Presiden FIFA yang menginginkan Argentina untuk lolos begitu ya. Berarti pasti lolos nih. Termasuk juga Portugal kemarin. Portugal udah. Nah, ini pagi ini kan 2-1 nih. Ya, kalau ada pengaturan-pengaturan tertentu nggak sih? Ya, kalau kemungkinan misalnya Cape Verde harus gagal, tapi ini sebuah kegagalan yang penuh kehormatan karena bagaimanapun Cape Verde ini setidaknya di babak penyisihan grup sudah bisa menahan 2 juara dunia. Ada Spanyol, kemudian Uruguay. Sekarang di babak 90 menit setidaknya mereka menahan juara dunia juga Argentina. Yang baru nih, 2-sama ternyata. 2-sama nih. Berhasil 2-sama kan. Artinya bukan mustahil Cape Verde bikin kejutan. Kalaupun kemudian ada tim-tim debutan yang bikin kejutan kan kalau kita lihat 1998 misalnya Kroasia langsung tampil sebagai peringkat ketiga ketika itu Davor Suker dan kawan-kawan. Kemudian 2018 misalnya Islandia yang juga bisa bikin kejutan. Bukan mustahil Cape Verde ini bikin kejutan di Piala Dunia walaupun kalau bicara nama besar orang pasti menginginkan Messi, kemudian juga menginginkan Cristiano Ronaldo yang secara nilai, secara komoditas mereka masih punya nilai besar, apalagi ini adalah the last dance dari 2 bintang sepak bola dunia saat ini. Tapi kalau saya melihat overall sejauh ini sampai babak 16 besar, setidaknya tinggal
3 benua yang ada kan. Eropa dengan 7 tim yang sekarang sudah lolos ke 16 besar, minus Jerman dan Belanda, 2 tim unggulan. Kemudian sisanya adalah Amerika, benua Amerika kan, 3 tuan rumah, kemudian ya 3 lagi Brazil, kemudian Paraguay yang bikin kejutan, dan satu lagi adalah kemungkinan Argentina atau Kolombia, Ghana, dan satunya lagi adalah benua Afrika ya, di mana Maroko sudah lolos, Mesir sudah lolos, Asia sudah selesai karena Australia kalah, Jepang juga kalah dari Brazil, jadi tinggal 3 benua yang bersaing di babak 16 besar, dan kita harapkan 16 besar ini juga penuh kejutan, walaupun kejutan-kejutan atau kontroversi-kontroversi masih sering terjadi ya. Paling menyakitkan adalah kontroversi ketika Kroasia kemarin lawan Portugal kan, bagaimana dianggap bahwa Matanovic menyentuh sedikit rambut, iya kan? Padahal kalau kita lihat rambut tuh masih bisa dideteksi seperti itu kan penuh kontroversi. Harusnya kalau kemudian itu menjadi gol, bukan mustahil Portugal bisa gagal lewat drama adu penalti. Dan saya pikir ya kalau mau dibilang tadi ada kontroversi ya, salah satu VAR menjadi salah satu kontroversi di Piala Dunia kali ini, yang di mana VAR itu ditentukan di ruang 4x4 tentunya kan, yang pada akhirnya yang memutuskan adalah mereka yang dalam ruangan. Dan saya pikir ini adalah salah satu misteri dari sepak bola. Dulunya misterinya secara alami gitu kan, bagaimana gol tangan Tuhan dan sebagainya tercipta, tapi itu alami. Sekarang sudah tidak alami karena ada teknologi di belakang. Nah, Bung Akmal bicara soal teknologi, karena kemarin agak kontroversi memicu perdebatan antara Portugal dan Kroasia ya, gara-gara teknologi VAR, chip in ball itu. Itu menurut Anda apakah sepak bola sekarang ini terlalu mekanis sampai sudah substansi emosionalnya sudah hilang? Iya, kalau identitas sepak bolanya sepertinya sudah mulai hilang. Brazil misalnya bermain pragmatis. Dulu kita mengenal Brazil adalah tim samba. Kemudian kalau kita lihat Argentina dengan tanggonya juga mulai pragmatis. Argentina tahun ini beda dengan 4 tahun lalu. 4 tahun lalu mereka bermain sebagai sebuah tim. Tahun ini mereka bermain untuk Lionel Messi gitu kan. Semua bola diberikan kepada Lionel Messi. Ini yang agak berbeda. Kalaupun kemudian masih bisa ada keindahan sepak bola, itu dilihat dari Spanyol. Bagaimana Spanyol tiki-takanya masih sangat kelihatan, termasuk diantaranya adalah Perancis ya. Kalau kita lihat Perancis 4 pertandingan awal mereka selalu mencetak lebih dari 3 gol kan, 3 gol lebih gitu kan. Dan terakhir mereka kalahkan Austria 3-0 dengan Mbappe di sana, kemudian lini depan mereka yang sangat luar biasa. Sementara yang lain saya pikir sepak bola pragmatis lah yang muncul, yang kemudian membuat tadi itu karena ada faktor mesin di sana, sehingga kemudian pemain bola sekarang seperti robot. Bukan lagi alamiah sebagai seorang pemain yang kemudian menunjukkan skill-skill individunya. Tapi bagaimanapun ya sepak bola ya pastinya mengikuti perkembangan zaman, yang pada akhirnya kita sebagai penggemar sepak bola kehilangan nilai alamiah sepak bola. Tapi yang paling penting adalah dimanapun yang dicatat adalah yang juara dan yang menang, dan itulah kemudian yang menjadi tujuan sepak bola, termasuk pesta sepak bola dunia 2026 kali ini. Oke, kita menjagokan Spanyol, belum tentu Spanyol bisa lolos juga. Kita menjagokan Prancis, belum tentu Prancis juga bisa lolos, karena Spanyol dan Prancis ada di bracket sebelah kiri yang kemungkinan akan bertemu ya bisa di semifinal. Tapi kan Spanyol juga harus bertemu Portugal dulu. Itu yang kemudian membuat menarik. Yang paling menarik lagi adalah salah satunya adalah yang tersisa juara dunia kan, yang tersisa tinggal tinggal Prancis sana, Spanyol, kemudian di grup sebelah ada Brazil, ada Argentina, dan juga ada Inggris. Nah, ini yang ada 5 juara dunia yang tersisa, sisanya adalah tim-tim yang berpotensi bikin kejutan. Nah, ngomongin tim yang berpotensi kejutan, Bung Gita, salah satunya kan Tanjung Verde. Nah, Anda lihat permainannya seperti apa? Sebenarnya 3 pertandingan pertama mereka di grup kan mereka bermain imbang ya. Mereka memang menahan imbang Spanyol tanpa gol, mereka menahan imbang mantan juara dunia Uruguay dengan 2-2, tapi mereka ditahan imbang oleh Arab Saudi juga dengan tanpa gol juga. Jadi artinya kekuatan mereka tetap di lini belakang. Kemudian bicara pada saat mereka ditahan imbang menahan imbang Uruguay, mereka kan dapat gol dari counter itu balik-balik lagi. Tim yang low block punya kemampuan counter yang cepat. Tadi kan pada saat mereka menyamakan kedudukan lewat Duarte berhadapan dengan Argentina juga dari counter. Tapi balik-balik lagi. Kalau ada tim-tim besar seperti Brazil, mantan tim besar lah ya, Brazil, kemudian kalau dibilang mantan tim besar udah gak besar lagi soalnya. Seperti Brazil, bahkan Argentina juga, kemudian Jerman, Belanda, kan semuanya tidak dalam tidak dalam hierarki mereka. Artinya Belanda total football, sekarang Belanda lebih bertahan. Kenapa?
Karena tuntutan ke pelatih untuk mendapatkan hasil. Dan mendapatkan hasil kan, jadi udah nggak peduli lagi dengan yang namanya menghibur penonton atau apa. Karena yang penting adalah KPI. Kalau kita kerja di kantor kan yang penting target dari bos kita dapat terpenuhi. Jadi mau nggak mau, ya jadinya sepak bola jadi semuanya menjalankannya secara pragmatis. Mungkin hanya Spanyol yang sekarang masih ada hierarkinya sedikit tiki-taka. Tapi lihat aja nanti kalau mereka berhadapan dengan Perancis misalnya di semifinal, pasti akan ada Spanyol yang lebih bertahan karena daya gedor Perancis yang sangat menakutkan ya. Perancis juga kan beda dengan 4 tahun lalu, dengan 8 tahun lalu. Dulu waktu itu kan mereka lebih straightforward. Sekarang kan mereka benar-benar putar bola, tapi kemudian 4 pemain di depan itu benar-benar membahayakan, mengerikan bagi pertahanan lawan. Pasti ada counternya, dan counternya itu membuat lawan-lawan harus bermain pragmatis. Contoh lah misalnya, mereka bertemu Brazil misalnya di final. Kalau Brazil bisa lolos sampai ke final, Brazil nggak bakal main indah. Brazil akan tutup di belakang pasti, dan kita akan melihat Brazil yang bertahan. Jadi mungkin aja Brazil jadi kayak Italia di tahun 80-an ya, bertahan, yang penting memenangkan pertandingan. Karena Ancelotti pernah bilang, pelatih dikenal kalau mereka memenangkan laga, memenangkan Piala Dunia. Selebihnya mereka nggak dikenal. Ya, nanti kan ada juga nih kita melihat big match yang akan tampil di fase berikutnya. Ya, 16 besar ya. Ya, Spanyol Portugal, kemudian Inggris Meksiko. Anda melihatnya seperti apa? Harusnya peta kekuatannya. Iya. Spanyol Portugal bisa dibilang itu 16 besar kecepatan ya. Kecepatan. Mereka kan diperkirakan tadinya kalau Portugal jadi juara grup ada di sebelah kanan, Spanyol tetap juara grup di sebelah kiri, mereka harusnya bertemu di final. Tapi kan sekarang kecepatan. Jadi balik-balik lagi, siapa yang bisa mengontrol pertandingan? Portugal cepat. Spanyol itu bisa lambat, bisa cepat. Kalau Spanyol bisa menghambat pertandingan, Portugal memanfaatkan tiki-taka mereka untuk muter-muter bola, membuat lini tengah Portugal nggak bisa berbuat apa-apa, ya Spanyol yang akan memenangkan laga. Balik-balik lagi, penonton juga bosen ya jadinya, tapi nggak penting juga penonton bosen ya. Yang penting hasil buat Spanyol juga. Bang Akmal, obrolan kita sebelumnya kan Anda juga sempat bahas soal Argentina yang sepertinya diberikan kemudahan begitu dengan memberikan penalti, bahkan Piala Dunia sebelumnya juga begitu, begitu ya. Kondisi saat ini kan masih dalam seri ya, 2-2 begitu. Betul. Seberapa besar kemungkinan ini akan terjadi? Ya, kalau kita lihat kan sekarang misalnya Messi mencetak rekor 7 laga beruntun di Piala Dunia, selalu cetak gol, bahkan di 5 laga di di pesta sepak bola dunia 2026 ini misalnya semua gol hampir dari Messi, kecuali tadi Lisandro Martinez yang cetak gol. Artinya Messi sekarang sudah menjadi top scorer sepanjang masa dengan total 20 gol gitu kan, dan menjadi pemain dengan cap terbanyak di Piala Dunia dengan 30 pertandingan. Segala rekor sudah dimiliki oleh Messi. Messi tinggal kemudian hanya satu yang belum didapatkan di pesta sepak bola dunia adalah gelar top scorer. Dan sekarang sudah 7 gol, artinya sudah menyamai 4 tahun lalu. Walaupun 4 tahun lalu top scorernya adalah Kylian Mbappe. Nah, sekarang persaingan antara Messi dengan Kylian Mbappe itu masih kelihatan sekali bagaimana Kylian Mbappe sekarang 6 gol, Messi 7 gol. Artinya dengan sisa pertandingan yang ada saat ini berpotensi terjadi kejar-kejaran gol di antara 2 bintang dengan generasi berbeda. Tapi saya melihat bahwa bagaimana Messi begitu dikawal dengan sangat ketat gitu. Dari sisi permainan semua kan bermain untuk Messi. Kalau kita lihat Argentina, semua pemain pakai sepatu pink kecuali Messi yang pakai sepatu putih. Artinya spesial sekali spesies ini gitu. Selalu bola diarahkan kepada Messi, bahkan gol-gol diharapkan Messi yang selalu mencetak gol, dan ini merupakan salah satu indikasi misalnya bagaimana Messi dijadikan komoditas untuk pesta sepak bola 2026. Bahkan Presiden FIFA kan mengatakan final ideal Piala Dunia saat ini adalah Perancis melawan Spanyol melawan Argentina gitu kan, walaupun di sana ada Perancis. Jadi menurut saya bukan mustahil prediksi dari Gianni Infantino itu akan jadi kenyataan, walaupun menurut saya untuk seorang presiden FIFA tidak boleh kemudian memberikan prediksi. Tidak pantas, dia harus bersikap netral. Tapi balik lagi ke 16 besar, saya pikir akan ada potensi kejutan kalau kita lihat Paraguay bertemu Prancis. Walau orang semua pasti menjagokan Prancis untuk bisa lolos, tapi bukan mustahil Prancis bisa dijegal oleh Paraguay, walaupun Paraguay terakhir lolos ke babak perempat final atau 8 besar itu kan pada 1998 gitu.
Dan ini yang kemudian mungkin berpotensi untuk bikin kejutan. Dan yang paling menarik adalah Maroko bertemu dengan Kanada. Maroko 4 tahun lalu adalah semifinalis. Bukan mustahil dengan peringkat ranking tadi disebutkan oleh Bung Gita, peringkat 7 dunia, dia juga bisa bikin sensasi dengan kemudian mengulang apa yang dicapai 4 tahun lalu. Di bawah nih yang menarik nih, Spanyol melawan Portugal. Artinya harus ada yang dikalahkan. Seperti halnya kemarin last dance antara Luka Modric, Cristiano Ronaldo, maka Luka Modric harus angkat koper dengan sebuah penyesalan dan kekecewaan karena kasus VAR itu yang kemudian menggagalkan mereka lolos. Di bawahnya lagi ada Amerika Serikat yang akan bertemu dengan Belgia. Saya pikir akan ada kejutan dari Amerika Serikat melawan Belgia. Sementara di grup sebelah, kalau kita lihat Brazil akan bertemu Norwegia. Nah, ini juga menarik. Menarik. Menurut saya ada 2 tim kuda hitam di dua bracket berbeda. Yang pertama adalah Maroko, yang kedua adalah Norwegia. Norwegia bisa bikin kejutan mengalahkan Brazil. Sangat. Kemudian ada Meksiko. Ini Meksiko total belum kebobolan ya dari 4 pertandingan, akan bertemu dengan Inggris juara dunia. Ya bukan mustahil Meksiko bisa mengalahkan Inggris dengan dengan status mereka sebagai tuan rumah. Kemudian di fase berikutnya mungkinan Mesir sudah menunggu kan, Mesir menunggu Argentina gitu. Nah ini kan bisa jadi kalaupun Cape Verde lolos, ini kan akan menjadi suatu kejutan yang sangat luar biasa. Kita akan bahas lebih dalam lagi kejutan-kejutan dari tim-tim kuda hitam ini, tapi kita jeda terlebih dahulu sambil menunggu juga hasil dari Argentina dengan 7 Verde pagi ini. Kita akan kembali sesaat lagi. Oke, Prancis harus waspada dengan Paraguay, Brasil harus waspada terhadap Norway. Menurut Anda yang paling seru yang mana nanti nih? Dua-duanya ya. Kalau kita bicara Paraguay kan terlepas mereka berantakan di babak pertama lawan Amerika Serikat di pertandingan pertama, setelah itu kan mereka rapi sebenarnya. Mereka 2 kali clean sheet, kemudian mereka melawan Jerman kemarin bisa memanfaatkan sisi sayap mereka untuk mencetak gol ke gawang Jerman. Sisi sayap Paraguay ini nggak kelihatan tapi oke sebenarnya. Dan kalau lihat dari sisi mana kelemahan Perancis kan dari 2 wingback mereka yang sering maju ke depan. Ini yang harus dimanfaatkan dan bisa dimanfaatkan oleh Paraguay. Kemudian kalau kita bicara pertandingan Norwegia melawan Brazil, Norwegia ini kan mengerikan ya. Ada Haaland di sana, terus ada Erik Thorstvedt, ada Sorloth, ada Odegaard dengan asisnya. Dan kalau kita bicara Brazil, itu tadi yang saya bilang, Brazil kan nggak besar lagi. Lini tengahnya boleh dibilang mediocre dibandingkan dengan Brazil terdahulu. Dan sejak mereka jadi juara dunia tahun 2002, Brazil itu di fase knockout selalu kalah dari Eropa. Dari Prancis tahun 2006, dari Belanda tahun 2010, dihancurkan Jerman tahun 2014, 2018 kalah dari Belgia, kalah adu penalti dari Kroasia 2022, dan sekarang ini kan generasi emas Norwegia. Jadi kalau ngelihatnya nggak gampang buat Brazil, terlepas mereka luar biasa di babak kedua melawan Jepang. Ada 1 babak di mana Brazil melawan Jepang dan Maroko selalu berantakan, diperbaiki di babak kedua. Dan menghadapi Norwegia, jangan sampai telat memperbaiki. Karena ada Haaland di sana yang selalu mencetak gol. Hanya samalah kalau kita bicara Dembele, Mbappe, Messi, Haaland kan juga sama, 5 gol sudah sejauh ini. Oke, Bung Amal, kalau tadi Anda sempat bilang ini tinggal 3 benua saja yang tersisa begitu ya. Afrika, Amerika, dan juga Eropa. Mana yang peluangnya paling besar untuk kalau saya mengatakan bahwa final ideal ya Eropa dengan benua Amerika ya. Karena slotnya ada di sebelah kanan itu adalah Brazil dan juga Argentina atau mungkin Kolombia. Ya, ada Meksiko juga. Ada Meksiko juga. Artinya di sana yang berpotensi untuk bikin kejutan agar kemudian final terjadi Eropa dengan Eropa itu adalah Norwegia salah satunya dan Swiss yang ada di kubu budget sebelah kanan. Dan saya pikir sepanjang sejarah pesta sepak bola dunia gitu kan kalau kita lihat baru Jerman yang kemudian 2014 juara yang di luar benua Eropa, kemudian juga Spanyol di Afrika Selatan. Biasanya kalau dimainkan di benua Amerika, tim-tim benua Amerika itu punya potensi untuk menjuarai lebih besar dibandingkan benua Eropa, dan itu sudah terbukti dalam perjalanan sejarah pesta sepak bola dunia dalam 23 episode ini. Jadi menurut saya final ideal ya ini kan sekali lagi final ideal seperti halnya Eropa dengan Amerika gitu kan. Seperti yang disebutkan oleh Gianni Infantino Spanyol, atau melawan Argentina, atau Prancis melawan Argentina ulangan pesta sepak bola 4 tahun lalu, atau
mungkin persaingan antara dua komoditas, dua produk aparel terbesar, Nike dan Adidas yang akan bertemu di final nanti. Dan kalau bicara misalnya Nike kan di sana ada ada Prancis, ya kan, kemudian ada Brazil, ada Adidasnya, ada Argentina, ada kemudian Spanyol. Ya itu kan dua kekuatan bisnis besar aparel yang kebetulan sama-sama asli Amerika gitu. Nah, bukan mustahil itu akan terjadi. Berarti karena ini ada benang merahnya ke bisnis ya. Portugal Argentina gimana Bang? Ya, itu kan semifinal. Yakin banget kayaknya semifinal doang. Oke, terus kalau kita melihat bahwa Amerika sebagai tuan rumah semuanya lolos, Bang. Apakah semagis itu faktor tuan rumah dan kira-kira sampai di mana nih akan ya, kalau lolosnya? kita ingat misalnya waktu 2002 Korea Selatan sebagai tuan rumah punya magis luar biasa sampai kemudian lolos sampai semifinal kan. Walaupun tuan rumah berikutnya Jepang hanya sampai babak 16 besar waktu itu. Tapi kalau kita lihat perannya sangat besar sekali dan bukan cuma sebagai tuan rumah karena ada faktor dukungan luar biasa ya, teknis maupun non teknis di dalamnya. Tapi tuan rumah yang ada saat ini yang kalau kita lihat hanya Kanada kan 2022 lolos ini artinya dia lolos 16 besar, ini sudah sejarah buat Kanada. Tapi buat Amerika dan Meksiko ini mereka bisa potensi setidaknya Amerika Serikat, saya melihat ada potensi untuk lolos sampai 8 besar, bahkan bisa juga sampai semifinal kalau mereka bisa bikin kejutan. Faktor Donald Trump juga perlu lagi-lagi salah satu faktor non teknis yang bisa juga memberikan dukungan luar biasa untuk Amerika Serikat. Pengaruhnya cukup besar sekali, bahkan mempengaruhi bagaimana Iran bisa digagalkan untuk bisa lolos. Dia tidak merepotkan Amerika Serikat kan. Oke, Bung, karena ini waktu kita sedikit terbatas, kita langsung pada intinya aja. Betul. Kalian menjagokan siapa di 16 besar? Bung Gito dulu buat menang maksudnya. 16 besar dulu deh. Ya, 16 besar. Prancis Paraguay kayaknya Prancis ya. Oke. Kemudian kalau kita bicara Kanada Maroko harusnya Maroko. Nah, ini akan menarik duel di perempat final itu antara Prancis Pusat dan Prancis KW. Terus kalau bicara ke bawahnya itu ada Spanyol ketemu dengan Portugal, rasa-rasanya masih milik Spanyol ya harusnya. Belgia Amerika Serikat, Belgia tuh mengalahkan Amerika Serikat 5-2 di friendly bulan Maret lalu. Dan Belgia ini kan tertatih-tatih tapi kadang-kadang jadi berbahaya. Kemarin mereka membalikan keadaan melawan Senegal. Jadi saya pikir Belgia. Kemudian di atas Brazil melawan Norwegia. Saya kok berpikir akan ada kejutan di sini. Norwegia yang akan lolos. Meksiko Inggris, Meksiko tuh kalau jadi tuan rumah selalu masuk perempat final. Dan Meksiko belum kebobolan sejauh ini ya. Mereka bikin 8 gol. Inggris ini agak berantakan di awal-awal, bisa aja itu Meksiko. Jadi nanti Norwegia ketemu dengan Meksiko. Di bawah kalau Argentina lolos, rasa-rasanya akan Argentina yang memenangkan laga melawan Mesir. Dan Swiss bertemu dengan Kolombia dan Ghana. Swiss 2 tahun tidak terkalahkan, mungkin Swiss. Oke, Bung Akmal singkat saja siapa yang juara dunia? Ya, kalau idealnya adalah final ideal itu Spanyol melawan Argentina. Atau kemudian seperti halnya Gianni Infantino atau ulangan final lalu antara Prancis dengan dengan Argentina. Tapi saya ingin ada out of the box di luar prediksi banyak orang. Idealnya saya sebenarnya adalah Maroko melawan Norwegia. Setuju kalau itu. Plot twist luar biasa begitu ya. Terima kasih Bung Akmal, Bung kita sama kami pagi ini ya. Pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Dan informasi tadi sekaligus juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Saya Reza Baluan. Saya Andi Kumala, terima kasih perhatian Anda. Sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, didukung oleh